Hai, kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita belajar untuk kelas 6. Pada hari ini kita belajar pelajaran 3, gereja, dengan pokok bahasan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi satu umat Allah dan menjadi satu tubuh. Gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral, serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa lebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau pun memanggil kami semua sebagai anggota gerejamu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu, serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mendalami ciri-ciri kehidupan gereja perdana berdasarkan teks kitab suci. Setelah menyadari bahwa gereja sebagai himpunan yang memiliki ciri-ciri khusus, maka sebagai anggotanya kita hendaknya memahami cara dan ciri khusus tersebut secara lebih luas. Dengan pemahaman serta kesadaran, kita akan memiliki sikap bangga, sekaligus semakin terpanggil untuk memelihara cara dan ciri kehidupan gereja sebagaimana harapan Kristus membentuk gereja perdana. Untuk itu mari kita dalami cara dan ciri kehidupan gereja perdana tersebut dengan membaca dan mendiskusikan beberapa teks kitab suci tersebut secara berkelompok. Untuk mendiskusikan ayat kitab suci yang ada di bawah ini, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Bacalah ayat-ayat kitab suci tersebut secara pribadi terlebih dahulu. Selanjutnya, salah satu anggota kelompok dapat membacakan masing-masing ayat kitab suci tersebut secara perlahan dan anggota yang lain menyimak. Yang pertama yaitu Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehat hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sebagai tugas setelah kita mendengarkan kitab suci, baca kitab suci, yaitu 1. Ciri atau sifat-sifat apa saja yang ditekankan oleh masing-masing teks kitab suci tentang gereja?
Kedua, jelaskan arti atau pesan dari masing-masing ciri atau sifat gereja tersebut. Tiga, apakah ciri-ciri tersebut masih ada di dalam kehidupan gereja zaman sekarang? Laporkan ya setelah dikerjakan kepada gurumu. Sebagai rangkuman dari pelajaran yang kita bahas tadi, berdasarkan ayat-ayat kitab suci di atas, gereja terutama dipahami sebagai kumpulan umat yang percaya kepada Kristus yang dipanggil untuk hidup berdasar ciri-ciri sebagai berikut. 1 Korintus 12 ayat 13 menekankan ciri atau sifat gereja yang satu dan Katolik. Yohanes 17 ayat 19 menekankan ciri gereja yang kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47 menekankan ciri gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena tiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral tetapi teologi. Bukan soal baik atau buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal, artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral, serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Bahwa gereja dibangun atas dasar pewartaan para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Itulah sebabnya gereja bersifat apostolik, yang menunjukkan bahwa gereja dibangun serta berdiri berlandaskan pewartaan serta kesaksian iman para rasul. Sebagai refleksi, renungkanlah beberapa pertanyaan berikut. Catatlah hasil renunganmu pada buku catatan. Catat ya di buku catatan. 1. Sebagai warga gereja, apakah aku sudah terlibat di dalam kegiatan gereja? 2. Ciri-ciri gereja yang mana yang kurang tampak di dalam gereja saya? 3. Kegiatan-kegiatan apa saja yang telah saya ikuti? Tidak terasa pertemuan kita, pelajaran kita selesai, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, syukur padamu, Engkau tunjukkan pada kami bahwa gereja itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Semoga kami selalu dan cinta pada gereja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian. Terima kasih.